Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Indah. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, ya, tentang transformasi. Kalau sebelumnya kita bicara tentang refleksi, sekarang kita bicara tentang translasi atau pergeseran, ya. Oke. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita saat ini dan juga di kehidupan kita kelak nantinya, ya, seperti itu. Oke. Translasi, apa sih itu translasi atau pergeseran? Nah, jika ada benda seperti yang tersaji di gambar, bendanya berbentuk apa? Iya benar, sebuah segitiga. Nah, dari segitiga yang pertama kita geser, ya, dari segitiga yang berwarna biru kita geser posisinya sehingga letaknya menjadi segitiga yang berwarna kuning. Sebenarnya pernah nggak sih ya kita dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan pergeseran? Pernah nggak? Iya, sering Bu. Ngapain? Geser duduk Bu, terus geser meja Bu, terus geser kursi, geser buku. Ya, yang namanya kita mengubah posisi dari satu titik ke titik yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya kita sudah melakukan translasi atau pergeseran, ya. Lanjut. Nah, atau kita bisa jadi kita bergeser kan bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu ya. Bisa juga kemana? Bisa ke atas, bisa ke bawah. Emang ada Bu yang bergeser ke atas ke bawah? Ada dong. Contohnya apa? Ketika kita mau merapikan jam dinding atau figura, ya, figura atau foto yang ada di dinding gitu ya. Kan kita melakukan pengepasan gitu. Dicocok nggak di sini posisinya? Oh, geser-geser ke kiri dikit, oh ke kanan dikit, atau atas dikit ya, seperti itu ya. Jadi pergeseran itu bisa ke segala arah ya. Itu bisa dari posisi biru bisa digeser ke posisi kuning, bisa digeser juga ke posisi hijau. Oke, ya. Jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, horizontal maksudnya yang mana? Iya benar, bergeraknya ke kiri dan ke kanan. Good, pintar kalian. Maka translasi tersebut akan bernilai positif jika translasinya ke arah kanan dan bernilai negatif jika translasinya ke arah kiri. Kok seperti ini ya? Kayaknya seperti apa ya? Yap, betul. Seperti pergerakan pada sumbu X. Iya, jika bergerak ke kanan dari titik 0, maka nilai X itu positif. Jika bergerak ke kiri dari titik 0, maka X-nya bernilai negatif. Sama seperti translasi ini. Titik awal, posisi awal itu dianggap sebagai titik 0, ya. Jika dia bergeraknya ke kanan, maka nilainya menjadi positif. Jika dia bergeraknya ke kiri, maka nilainya menjadi negatif. Mudah ya, Nak ya? Oke, lanjut. Ya. Oke, bagaimana kalau pergerakannya ke atas dan ke bawah tadi Bu Indah bilang. Jadi seperti apa ya? Iya, jika suatu translasi atau pergeseran dilakukannya sepanjang garis vertikal, kalau tadi garis horizontal kita ingat dengan sumbu, iya, betul, pinter. Kalau tadi dengan garis horizontal kita ingat dengan sumbu X, maka pada garis vertikal kita ingatnya dengan sumbu Y. Good, benar. Aduh, ada baking sound begini ya. Oke, lanjut. Iya. Karena translasi tersebut gini, jika pergerakannya searah segaris vertikal, maka jika dia bergeraknya ke atas dari titik pusatnya atau dari posisi awalnya, maka dia akan bernilai positif gitu. Sebaliknya, jika dia bergeraknya ke bawah atau dia akan bernilai negatif kalau pergerakannya ke bawah dari posisi benda asalnya. Oke ya. Seperti itu, mudah mengingatnya, Nak ya. Oke, lanjut. Translasi pada bidang koordinat. Nah, kan ujung-ujungnya kita ke koordinat lagi. Bentuk atau notasi dari translasi biasanya dinyatakan seperti ini. X-nya dan Y-nya posisinya bukan lagi ke kiri dan ke kanan, tapi ke atas dan ke bawah. X-nya diposisikan di atas dan Y-nya diposisikan di bawah, ditandai atau dibatasi dengan dua buah garis kurung di depan dan di belakangnya. Kurung buka dan kurung tutup. Perhatikan gambar berikut. Tentukan bayangan koordinat titik A, B, dan C yang ditranslasikan oleh 4,-2. 4 artinya kita gerakan ke kanan sejauh 4 dan kita gerakan ke ke bawah sejauh 2. Lanjut. Nah, ini ada bidang koordinatnya. Oke, sehingga membentuk sebuah
Sebuah apa ya? Iya benar, sebuah segitiga. A-nya titik A ditranslasikan 4,2. Berarti dari titik A itu kita bergerak ke kanan 4, lalu kita bergerak ke bawah 2. Di manakah titik A-nya? Nah, sip. Oke. Nah, maka disinilah hasil atau bayangan dari titik A, ya. Next, untuk titik B-nya juga sama, ke kanan 4, ke bawah 2, maka disitulah bayangan dari titik B-nya. Begitu pula dengan C-nya, 4 ke kanan, 2 ke bawah, maka jika kita hubungkan ketiganya, nah, maka gambarnya seperti itu. Paham ya nak ya? Tadi kenapa segitiganya kok jadi berubah seperti itu? Ya asalnya dari seperti ini. Kita dengan bantuan bidang koordinat. Oke, good. Lanjut. Oke. Sebentar. Oke ya. Sudah ya tadi ya. Sama-sama kita pahami bagaimana pergerakannya. Nah, jika titik A min 3,1, nah seperti tadi digerakkan ke kanan, berarti min 3 ditambah 4, min 3 tambah 4 hasilnya 1 ditambah min 2 hasilnya min 1. Seperti itu ya nak ya. Mudah ya, baik titik A, titik B maupun titik C. Maka diperoleh rumusan. Nah, tadi Bunda sudah kasih clue-nya dulu. Ya, jika A, X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka A aksen atau bayangan dari titik A adalah X ditambah A, Y ditambah B. Oke ya, mudah ya nak ya. Oke, next. Jika sebuah segi 4 koordinatnya A, B, C, dan D sudah ada koordinatnya, tentukan koordinat titik-titik tersebut jika ditranslasikan min 3, min 4. Min 3, min 4 artinya? Iya benar, digerakkan atau digeser ke kiri sejauh 3 langkah dan digeser ke bawah sejauh 4 langkah. Seperti apa gambarannya? Oke, nah seperti itu ya, ada sebuah segi 4 A, B, C, D. Tetap kita carinya per tiap titik sebenarnya. Dicari dulu dari titik A ke titik A aksen, atau bayangan dari titik A, B, bayangan dari titik B, cari bayangan titik B dengan cara apa? Digerakkan ke kiri 3, digerakkan ke bawah 4. Ya nak, digeser ke kiri 3, digeser ke kanan 4. Oke, seperti itu bayangannya ya. Nah, maka koordinat-koordinatnya ketahuan hasilnya min 4,0, min 1,4, 0, min 4 dan min 4,5. Ya. Oke, lanjut. Tugasnya kita keep aja dulu. Oke. Kita itu tadi tentang translasi. Oke, sekarang karena translasi cuma seperti itu aja, kita lanjut ke rotasi atau perputaran. Seperti apa rotasi? Pernah kalian berotasi? Pernah dong. Atau artinya rotasi kan di sini sudah disebutkan, rotasi itu perputaran. Ya, perputaran bumi, perputaran matahari dan sebagainya. Oke, next. Suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasinya. Jadi rotasi pada transformasi itu ada aturannya ya. Ditentukan oleh arah rotasinya. Jika berlawanan dengan arah perputaran jarum jam itu kita tahu kan dari angka 12 bergerak ke 1. Jadi bisa kita definisikan dia bergeraknya ke kanan ya. Maka daripada ke kanan ke kiri kan bingung tuh. Kita kalau di sini jadi ke kiri bu, ke kanan bu. Makanya kita berpatokannya dengan perputaran jarum jam. Seluruh dunia putaran jarum jamnya sama, maka nggak akan ada tuh perdebatan antara ke kiri ke kanan, ke kiri kanan. Jadi untuk rotasi yang menjadikan patokan adalah perputaran arah jarum jam ya. Jika perputarannya berlawanan ya, maka sudutnya itu bernilai positif. Jika berlawanan positif, tapi jika dia perputarannya searah dengan jarum jam, maka justru sudutnya itu menjadi sudutnya negatif ya. Seperti itu. Oke, pada rotasi itu bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Kongruen itu sama dan sebangun gitu. Dia tidak berubah tidak berubah bentuknya, hanya berubah posisinya saja karena dia diputar. Kalau tadi digeser itu cuma ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ya kalau pada translasi. Tapi kalau pada rotasi perubahan posisinya itu dengan cara berputar gitu ya, bukan digeser kiri kanan atas bawah. Oke, lanjut ya. Rotasi 0,90, ingat ya tadi ya, jika berlawanan dengan arah jarum jam putarannya maka sudutnya positif, tapi jika searah dengan jarum jam maka sudutnya negatif. Ingat, rotasi 90 derajat positif itu searah dengan
negatif 270 derajat. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalau kita lihat ada sebuah titik A, dia mau diputar, ini ada titik B. Nah, jika titik A dan titik B dirotasikan 0,90 derajat, maka bayangan titik A dan B adalah putarnya 90 derajat ya. Berarti berlawanan arah jarum jam karena dia positif. Tuh seperti itu. Kelihatan nggak titik-titik biru ya? Seperti itu. Dari A nih berputar berlawanan arah jarum jam, berarti ke sini nih. Sebentar. Berarti ke sini. Tuh. Tuh, ini dari titik A ke titik A aksen. Ini berlawanan jarum jam kan? Iya. Sekarang kalau untuk titik B-nya berarti ya, titik B-nya dia berputarnya. Nah, itu kan titik A aksen tuh. Oh, udah terlihat agak jelas dengan ini merah. Nah, kalau titik B, nah seperti itu. Dihubungkan ke pusat, dia diputar 270 derajat searah jarum jam. Ya kan, kalau negatif searah kan. Nah, kita bikin deh gitu. Kalau searah jarum jam berarti dia bergeraknya ke sini ya. Kan ke sini tuh. Sorry. Nah, kan seperti ini kan, terus ke sini. Ya. Seperti itu. Nah, coba kita lihat arah perputarannya. Nah, tuh lihat tuh, terlihat kan ya. Maka dia sip. Nah, oke. Seperti itu. Oke. Lanjut. Oke ya. Bagaimana min 90 derajat dengan 280 derajat. Ya, yang pasti kamu tahu kalau sorry Bu Indah Ralat, kalau dia 90 derajat itu selalu kalau positif selalu berlawanan dengan arah jarum jam, sementara kalau negatif berarti dia searah dengan jarum jam. Oke ya. Gitu. Jika min A min 2,4 dirotasikan sejauh 0,90 derajat atau min 270 derajat, maka hasilnya sama. Sayang ya. Seperti itu. Begitu juga untuk titik B-nya. Oke, maka diperoleh rumusan bahwa lihat, jika suatu titik titik A x, y dirotasikan 0,90 derajat atau min 270 derajat, maka hasilnya adalah min y, x. Ya, tadinya misalnya 1,2 berubah menjadi min 2,1. Kalau di sini min 2,4, yang berubah kan yang y-nya diberikan tanda negatif, yang x-nya tetap. Jadi min 4, min 2 karena memang posisi awalnya adalah min 2. Yang B-nya 4, min 3, yang berubah Y-nya. Y-nya tadinya di sini min 3 berubah menjadi positif 3 gitu. Sementara nilai X-nya yang 4 tetap 4. Oke, lanjut. Oke. Sekarang rotasi min 90 derajat itu sama dengan 270 derajat. Kebalikan yang tadi ya, Nak ya. Seperti itu. Oke. Kita percepat saja karena ternyata bayangannya sama ya, tinggal kita tentukan saja rumusannya bagaimana sebuah titik, baik titik A maupun titik B, jika dirotasikan terhadap dirotasikan sejauh min 90 derajat itu nilainya akan sama dengan 270 derajat ya. Maka yang akan diperoleh rumusannya adalah jika suatu titik x, y dirotasikan sejauh min 90 derajat, berarti searah jarum jam ya sayang ya. Searah jarum jam dia, ini kan kayak titik A nih. Kalau searah jarum jamnya berarti ke sini. Oh, sorry. Searah jarum jamnya berarti ke sini. Ya, ke sini. Stop 90 derajat. Kalau kalau 270 derajat berarti dia berlawanan arah dengan jarumnya 90, 108, nah ya kan kayak gitu kan, 90, 180. Nah, ini jadi juga berhentinya di sini seperti itu. Ya sayang ya. Oke, lanjut. Maka diperoleh rumusannya jika A x, y dirotasikan sejauh min 90 derajat atau 270 derajat, maka bayangannya adalah y sama dengan A aksen sama dengan y, min x ya. Kalau tadi yang berubah y-nya, sekarang yang berubah x-nya. Mereka berpindah posisi. Sekarang yang berubah adalah nilai x-nya. Oke, lanjut. Itu rotasi 90 derajat. Nah, sekarang kalau rotasinya 180 derajat, kalau 180 derajat samanya dengan min 180 derajat gitu. Ya, titik A.
Titik A kalau diputar 180 derajat positif berarti dia, oh sebentar, seperti ini. Nih, set di sini. 180 derajat positif. Tapi kalau 180 derajat negatif, set. Nah, ketemunya di sini-sini juga. Nah, di situ. Ini negatif ya, seperti itu sayang ya. Itu. Oke, lanjut. Titik P-nya juga sama seperti itu, satu-satu dirotasikan baik dengan min 180 atau dengan 180. B-nya juga sama, maka bayangannya adalah ya diperoleh jika X, Y dirotasikan sejauh 180 derajat maupun min 180 derajat, bayangannya berubah menjadi min X, min Y. Tidak bertukar posisi antara X dan Y-nya, hanya berubah tanda. Ya, kalau tadinya positif jadi negatif, kalau tadinya negatif jadi positif ya, berlawanan tandanya. Oke. Nah, sudah itu rotasi sudah kita dapat. Rotasi itu 3, 90, 180 dan 270, baik positif maupun negatifnya. Tugasnya kita skip dulu. Oke. Nah, yang terakhir tentang dilatasi. Dilatasi atau perkalian bangun ya. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian. Nah, emang bisa Bu bangun dikali-kali? Bisa. Emang kalian nggak pernah merasa melakukan perkalian terhadap sesuatu gitu ya? Terhadap sebuah bangun? Yakin? Kita sering loh melakukannya ketika apa? Ketika apa? Iya benar, ketika kita melakukan zooming. Ya kan, bukan artinya zoom itu memperbesar dan memperkecil. Kalau kita lihat kayak Bu Indah dikirimin gambar gitu, atau kalian dikirimin gambar, kok gambarnya ini apa yang di belakangnya nggak jelas, maka kan kalian akan memperbesar gambarnya. Itu namanya kita melakukan sebenarnya proses dilatasi seperti itu ya sayangnya ya. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Ya, nanti dilatasi itu ada faktor skalanya gitu, dilambangkan dengan huruf K. Faktor skala merupakan faktor skala itu akan menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan gitu. Seperti yang tadi kita lakukan, misalnya ada sebuah foto gitu ya kan. Kalau mau diperbesar, tangan kita taruh 2 jari kita, terus kita lebarkan jari kita. Kalau kita kecil ya kita kebalikannya. Yang pertama, dilatasi melalui titik pusat dengan faktor skala K gitu ya. Bentuk umum dari sebuah dilatasi, notasinya adalah 0, K ya. 0 itu adalah titik pusatnya, sementara K itu adalah faktor skalanya, dan ditutup dengan 2 tanda kurung. Oke, diketahui segitiga ABC dengan titik sudut dengan titik sudut masing-masing koordinat titik A adalah 1,3, B 2,3 dan C 2,1. Gambarlah segitiga ABC tersebut dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 0,3. 0,3 artinya pusat dilatasinya adalah di titik pusat atau titik 0,0 dan skalanya adalah 3. Oke. Bagaimana posisinya? Ya, seperti ini ya. Oke, kita buat dulu bidang kartesiusnya, lalu kita tentukan titik A, tentukan titik B, tentukan titik C. Nah, tarik garis antara AB, BC dan CA. Sudah terjadi sebuah segitiganya, lalu dia didilatasikan dengan 0,3, artinya pusatnya di titik 0,0 dan faktor skalanya 3 gitu. Jadi dari 0 ke titik A dengan hasil dilatasinya itu harus 3 kalinya ya. Itu bisa dilihat gambarnya tuh, lihat 3 kalinya. Terus begitu juga dengan B, dari A ditarik ke B, misal dari jarak dari dari titik pusat ke B jaraknya 3 gitu. Berarti jarak dari 0 ke bayangan titik B adalah 3 kali 3 yaitu 9. Kalau jarak dari titik pusat ke titik A itu adalah 2, maka jarak dari titik pusat ke bayangan titik A adalah 6. Dapat 6 dari mana? 2 kali 3 dengan faktor skalanya tadi ya sayang ya. Seperti itu. Begitu juga dengan titik C tuh. Maka nah, inilah yang terjadi. Garis A dihubungkan dengan B, B dihubungkan dengan C, dan C dihubungkan kembali dengan A. Lihat, berarti gambarnya kita apa? Kita perbesar. Oke, good ya. Seperti itu. Tuh, ya dikali 3, dikali 3, dikali 3. Seperti yang tadi sudah nyatakan. Jika titik A, X, Y
dilakukan dilatasi dengan skala 0,k, maka hasilnya atau bayangan dari titik A adalah Kx ditambah Ky. Ya. Nilai X-nya dikali dengan faktor skalanya, nilai Y-nya juga dikali dengan faktor skalanya. Oke, lanjut. Dilatasi melalui sebuah titik yaitu A, B dengan faktor skala K gitu ya. Sebuah persegi KLMN berkoordinat di titik K-nya 2,1, L-nya 3,1, M-nya 3,2 dan N-nya 2,2. Tentukan koordinat K aksen, L aksen, M aksen dan N aksen yang merupakan bayangan dari persegi panjang KLMN setelah dilatasi dengan pusat dilatasinya 1,5 dan faktor skalanya 2. Kalau tadi pusat dilatasinya adalah di titik 0,0, sekarang pusatnya bukan lagi di titik 0,0 tapi di titik 1,5 dengan faktor skalanya 2. Ini gimana, Bu? Nah, kita lihat ya. Oke, sama. Kita bikin dulu bidang koordinatnya. Lalu kita tentukan titik-titiknya, KLMN-nya. Lalu kita hubungkan. Oke, dari KLMN-nya kita hubungkan. Nah, di atas itu adalah pusatnya. Pusat dilatasinya di titik 1,5. Nah, sama seperti tadi ya, Nak ya. Cari bayangannya, ya, cari jaraknya dulu dari titik pusat ke masing-masing titik. Nanti karena faktor skalanya 2 nanti dikali 2. Seperti itu ya. Maka inilah bayangan dari persegi KLMN. Oke. Seperti apa tadi gitu ya. K-nya 2,1. Koordinatnya 1, dengan pusat 1,5 dan faktor skala 2 berubah menjadi 3,-2. Dari 3,1 berubah menjadi 5,-3. Dari 3,-2 berubah menjadi 5,-9. Dari 2,-2 berubah menjadi 3,-9. Gimana caranya gitu? Maka kita peroleh rumusannya. Jika suatu titik X, Y didilatasikan dengan pusat A, B dengan faktor skala K, maka bayangan titik A adalah K dikali X dikurang A ditambah A, K dikali Y dikurang B ditambah B. Jadi X-nya dikurangin dulu sama A, baru dikali dengan faktor skalanya. Nanti ditambah dengan nilai A-nya yang dari nilai A-nya. Begitu juga untuk cari Y-nya. Y-nya Y titik tersebut dikurangi dengan Y pusatnya, nanti dikali dengan faktor skalanya, baru ditambah dengan Y pusatnya ya, seperti itu sayang ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai materi kita dari semua transformasi. Kemarin kita belajar refleksi, sekarang kita langsung belajar sekaligus tentang tadi translasi, rotasi dan dilatasi ya. Nanti kalau ada yang perlu kita bicarakan lebih lanjut di WA group. Semoga apa yang Ibu sampaikan kali ini dapat bermanfaat buat kalian, baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan kalian ke depannya ya. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Dan bila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu yakin kesalahan itu hanya dari Ibu pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.